Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informasi, salam pengetahuan. Kembali lagi bersama YouTube channel pada kesempatan kali ini. Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi, berbagi pengetahuan untuk teman-teman semua di rumah, khususnya untuk teman-teman yang menyukai dunia perhotelan ataupun dunia hospitality. Pada video kali ini saya memiliki 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini pertanyaan untuk seorang frontliner, yang mana frontliner ini berada di bagian depan hotel, yaitu di departemen front office. Seperti apa sih pertanyaan ini? Seperti apa pertanyaannya? Kita langsung saja lihat videonya berikut ini. Baik teman-teman semua, kita langsung saja masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang harus mampu dijawab oleh seorang frontliner atau staff reception di dalam suatu departemen front office. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana apabila ada tamu tidak bisa check-in di hotel Anda karena kamar hotel tersebut sudah penuh. Bagaimana kita bisa menjelaskannya apabila kita memiliki pertanyaan seperti itu? Sekarang kita langsung jawab saja. Bagaimana sih apabila ada tamu tidak bisa check-in di suatu hotel apabila kamar hotel tersebut sudah penuh? Kita jawab saja, kita sebagai seorang frontliner atau staff resepsionis, kita dituntut harus bisa menjadi orang yang multiperan. Karena front office departemen merupakan suatu departemen sebagai pusat informasi dan juga sebagai wakil manajemen yang ada di dalam suatu hotel. Jadi, apabila ada tamu tidak bisa check-in di suatu hotel karena terkendala kamar hotel tersebut sudah penuh, kita harus bisa menjelaskan secara baik dengan bahasa yang baik dan sopan dan mengarahkan tamu tersebut kepada hotel lain untuk mengecek ketersediaan kamarnya. Itulah jawaban yang pertama. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang harus dilakukan jika ada tamu yang melakukan skipper. Apa sih yang dimaksud dengan skipper? Jadi skipper itu seseorang atau tamu yang menginap di suatu hotel, tetapi tamu tersebut tidak melakukan pembayaran terhadap manajemen hotel. Itu yang dinamakan dengan skipper, atau bahasa kasarnya tamu tersebut kabur dari hotel tersebut. Kabur dari hotel tersebut tanpa sepengetahuan manajemen hotel. Itu yang dinamakan dengan skipper. Lalu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika ada tamu yang melakukan skipper? Bagaimana kita menjawabnya? Maka jawabannya yaitu, yang pertama, kita harus follow up atau konfirmasi tamu tersebut dengan cara menelponnya. Kemudian apabila tidak ada jawaban dari tamu tersebut, kita harus dan wajib melaporkannya kepada manajemen hotel, supaya manajemen yang memutuskan dan mengambil kebijakan selanjutnya. Jadi artinya, di saat seorang frontliner atau staff reception sudah follow up, sudah mengkonfirmasi tamu tetapi tidak ada jawaban dari tamu, maka frontliner itu wajib untuk melaporkan kepada manajemen hotel agar manajemen hotel yang mengambil dan memutuskan kebijakan selanjutnya. Itu pertanyaan yang kedua. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana cara menjelaskan kepada tamu
jika tamu tersebut tidak bisa check-in karena terkendala COVID-19? Bagaimana kita menjelaskan apabila kita memiliki pertanyaan seperti itu? Bagaimana cara menjelaskan kepada tamu jika tamu tersebut tidak bisa check-in karena terkendala COVID-19? Maka jawabannya yaitu untuk pertanyaan yang ketiga, kita harus menjelaskannya kepada tamu secara baik dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Juga harus meyakinkan dan membuat tamu supaya bisa memahami dan memaklumi dengan kondisi hotel saat ini. Jadi artinya tamu tersebut sudah melakukan booking secara online atau pemesanan secara online melalui aplikasi, tetapi tamu tersebut tidak bisa check-in di hotel tersebut karena terkendala COVID-19. Maka jawabannya yaitu kita harus menjelaskannya kepada tamu dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan, juga harus meyakinkan dan membuat tamu supaya bisa memahami dan memaklumi dengan kondisi hotel saat ini. Itulah jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Lalu kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang harus dilakukan jika ada tamu yang tidak mengetahui prosedur hotel, yaitu tidak boleh membawa hewan peliharaan. Bagaimana kita menjelaskannya apabila ada tamu tidak mengetahui prosedur hotel itu, yaitu tidak boleh membawa hewan peliharaan? Maka jawabannya yaitu kita harus menegurnya secara baik karena pelanggaran yang tidak diketahui oleh tamu tersebut, dan memperingatinya supaya hewan peliharaan tersebut tidak boleh dibawa ke dalam kamar hotel dan harus disimpan di tempat khusus untuk penyimpanan hewan apabila di hotel tersebut ada fasilitas untuk penyimpanan hewan. Itulah jawaban dari pertanyaan yang keempat. Lalu kemudian yang kelima, atau pertanyaan yang kelima, yaitu apa yang harus dilakukan jika ada tamu membawa barang hotel atau membawa fasilitas yang sudah disediakan oleh hotel? Maka jawabannya yaitu apabila barang tersebut kecil atau ringan, kita akan menginformasikan atau staf resepsionis atau frontliner itu akan menginformasikan kepada tamu tersebut supaya mengembalikan barang yang dibawa. Dan apabila tamu tersebut menahannya dan menambahkan ketagihan pembayaran kamar, kemudian apabila barang tersebut barangnya yaitu barang berat atau barang berharga yang dimiliki hotel, kita akan melaporkannya kepada manajemen atau staf reception atau frontliner itu wajib melaporkannya kepada manajemen hotel supaya manajemen hotel mengambil kebijakan dan keputusan selanjutnya mengenai barang bawaan atau barang yang diambil oleh tamu tersebut. Itulah jawaban dari pertanyaan yang kelima. Jadi kesimpulannya, seorang frontliner itu, mereka itu seorang yang multiperan. Artinya, orang-orang yang berada di departemen front office itu, mereka orang-orang yang selangkah lebih maju daripada departemen-departemen lain yang ada di dalam suatu hotel.
Mengapa demikian? Karena seorang frontliner yang berada di departemen front office harus mampu dan harus bisa menjelaskan kepada tamu mengenai situasi-situasi yang terjadi di dalam hotel tersebut. Itulah kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang frontliner. Mungkin hanya itu saja pertanyaan-pertanyaan atau informasi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua di rumah. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah, khususnya untuk teman-teman yang menyukai dunia perhotelan ataupun dunia hospitality. Dan mudah-mudahan juga informasi ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk adik-adik semua yang masih melakukan pembelajaran, khususnya pembelajaran di bidang perhotelan. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel AIK YouTube ini dengan cara subscribe, like, dan juga bagikan. Karena kedepannya akan banyak informasi-informasi khususnya untuk para YouTuber pemula. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.